Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-29. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah telinga dan hati kami untuk mendengar dan menaati kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ulangan 29 ayat 1-9. Inilah kata-kata perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab atas perintah Tuhan, melengkapi perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun, semua pegawainya dan seluruh negerinya. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan yang besar, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu hati untuk mengerti atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Dia berkata, selama 40 tahun aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi usang di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman keras tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sampai ke tempat ini, Sihon Raja Hesbon dan Og Raja Basan keluar mendatangi kita untuk berperang, tetapi kita mengalahkan mereka. Kita merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik pusaka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu lakukan." Sahabat Santapan Harian, ada sebuah pepatah yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Musa mengingatkan Israel tentang pengalaman mereka bersama Tuhan. Pembebasan dari Mesir, penyertaan di padang gurun selama 40 tahun, karya Allah sungguh dirasakan oleh bangsa Israel. Selain itu, Musa pun menuturkan bagaimana pula Allah telah menuntun mereka memasuki tanah Moab, mengalahkan bangsa-bangsa lain. Dari pengalaman-pengalaman itulah Allah melalui Musa meminta bangsa Israel mengikat perjanjian dengannya. Dalam bahasa Ibrani, kata perjanjian disebut berit, yang berasal dari kata janji. Artinya ialah persetujuan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh dua pihak. Perjanjian antara Allah dan bangsa Israel terjadi hanya karena kedaulatan dan kasih Allah kepada umat pilihannya. Tuhan memanggil bangsa Israel berdiri di hadapannya, mulai dari para kepala suku, tua-tua, para petugas, dan semua laki-laki Israel, anak-anaknya, istri-istrinya dan para pendatang yang datang ke kemahnya, bahkan para tukang belah kayu dan timba air. Tuhan mau mereka semua berdiri di hadapannya untuk mengikat janji. Janji itu tidak sekadar untuk mereka sendiri, tetapi sampai kepada anak dan cucu mereka nanti. Janji yang Tuhan ikat dengan mereka adalah bahwa mereka akan menjadi umat-Nya dan Dia menjadi Allah mereka untuk selamanya. Tuhan memanggil mereka untuk berjanji setia kepada-Nya dengan sepenuh hati dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lainnya lagi. Tujuan Allah melakukan perjanjian dengan bangsa Israel semata-mata karena Dia mengasihi mereka. Demikian pula perjanjian itu tetap berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Allah memanggil kita menjadi umat kesayangannya semata-mata hanya karena anugerah-Nya, bukan karena kelebihan ataupun kebaikan kita. Hal yang paling Allah inginkan dari kita adalah hati yang setia dan taat melakukan apa yang difirmankan-Nya.
Allah mengendaki setiap anaknya hidup dalam janji Allah melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mengasihi-Mu dan juga banyak orang melalui ketaatan kami kepada firman-Mu di dalam kitab suci. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.